Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Brilian Rafli Pramana Putra, Widya Parasdiasari, dan Safina Naba Aulinasari akan mempresentasikan bab manajemen perawatan. Pada bab manajemen perawatan terdapat 7 subbab. Yang pertama ada komunikasi dan klasifikasi dan keputusan perawatan dan peremajaan. Yang kedua ada konsep dasar. Yang ketiga ada klasifikasi perawatan. Yang keempat ada perawatan pencegahan. Yang kelima ada schedule and predictive maintenance. Yang keenam ada perbaikan perawatan. Dan yang ketujuh ada breakdown maintenance. Yang pertama ada komunikasi dan klasifikasi dan keputusan perawatan dan peremajaan. Komunikasi merupakan penyampaian ide atau data tentang kegiatan perawatan kepada instansi atau satuan yang memerlukannya. Informasi yang disampaikan dapat berupa instruksi, arahan atau data, serta analisa perawatan dengan menggunakan sarana telepon, telex, faksimiles, jasa pos, caraka, dan lainnya. Klasifikasi dan keputusan perawatan dan peremajaan. Perencanaan sistem perawatan yang baik seharusnya sudah diikutsertakan sejak awal perencanaan sistem produksi dimulai. Ruang lingkup sistem perawatan cukup luas, tidak hanya menyangkut langsung peralatan produksi tetapi juga menyangkut sarana dan prasarana lainnya yang ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan sistem produksi. Sebagai contoh sederhana, misalnya perencanaan saluran air buangan atau air limbah harus sudah tahu bagaimana cara melakukan perawatan dengan mudah dan murah di kemudian hari. Hal ini dapat dilaksanakan misalnya dengan pembuatan bak kendali di beberapa lokasi untuk mempermudah pekerjaan perawatan ini. Yang lainnya, terdapat contoh pemasangan katup-katup pada tempat-tempat tertentu pada suatu instalasi jaringan pipa. Kegunaannya antara lain untuk mempermudah pelaksanaan perbaikan-perbaikan jaringan pipa dengan jalan menutup katup pada bagian-bagian tertentu selama perbaikan berlangsung. Yang kedua, ada konsep dasar. Pekerjaan pertama yang paling mendasar dalam perawatan adalah membersihkan peralatan produksi dari debu maupun kotoran-kotoran lain yang dianggap mengganggu. Pekerjaan membersihkan ini pada umumnya diabaikan orang karena dianggap tidak penting. Dalam melakukan pekerjaan ini perlu ada petunjuk tentang bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut, kapan pekerjaan tersebut dilakukan, alat bantu apa saja yang diperlukan, dan hal-hal apa saja yang harus dihindari dalam melakukan pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua adalah memeriksa atau inspection, bagian-bagian dari peralatan yang cukup dianggap kritis. Pemeriksaan terhadap unit instalasi perlu dilakukan secara teratur mengikuti suatu pola jadwal interval tertentu. Jadwal ini dibuat atas pertimbangan-pertimbangan yang cukup mendalam, antara lain berdasarkan pengalaman yang lalu, berdasarkan sifat operasinya, dan berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya adalah memperbaiki. Bila terdapat kerusakan-kerusakan pada bagian unit instalasi sedemikian rupa sehingga kondisi unit instalasi tersebut dapat mencapai standar semula dengan usaha dan biaya yang wajar. Pada permulaan tumbuhnya industri, perawatan terhadap peralatan biasanya baru mendapat perhatian setelah pada peralatan tersebut mengalami kerusakan karena tidak pernah mendapat perhatian yang layak. Beberapa kerusakan pada peralatan produksi tidak hanya berakibat terhentinya sebagian alat produksi, tetapi seluruh peralatan produksi lainnya akan ikut terhenti karena saling terkait satu sama lain. Yang ketiga adalah klasifikasi perawatan. Dalam perawatan terjadwal suatu peralatan akan mendapatkan giliran perbaikan sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, kerusakan yang lebih besar dapat dihindari. Interval waktunya juga ditentukan berdasarkan beban dan derajat kerumitan peralatan yang bersangkutan. Jadi, dengan perawatan terjadwal ini diharapkan dapat memperpanjang usia pakai peralatan dan dapat mengurangi terjadinya kerusakan yang tidak diharapkan. Di samping itu, dengan perawatan terjadwal diharapkan pula dapat menjamin ketelitian peralatan produksi, sehingga kualitas dan kelangsungan produksi dapat terpelihara dengan baik. Untuk mempermudah koordinasi kegiatan perawatan, maka pekerjaan perawatan ini dapat diklasifikasikan dalam perawatan terjadwal dan perawatan tidak terjadwal. Dalam perawatan terjadwal terbagi lagi menjadi preventive maintenance dan corrective maintenance. Yang termasuk preventive maintenance adalah cleaning, inspection, running perawatan, dan shutdown. Yang termasuk corrective maintenance adalah shutdown dan breakdown. Perawatan di mana di dalamnya sudah termasuk minor overhaul dan major overhaul. Yang termasuk perawatan tidak terjadwal adalah emergency perawatan, yang dimana sifatnya itu sangat darurat. Kemudian pembagiannya ini akan dapat lebih jelas dilihat pada bagian klasifikasi perawatan. Selanjutnya masuk ke perawatan pencegahan atau preventive maintenance. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan preventive maintenance? Jadi, preventive maintenance atau perawatan pencegahan ini tuh merupakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan sebuah fasilitas produksi itu mengalami kerusakan pada waktu proses produksinya. Nah, tujuan dari preventive maintenance ini tuh tidak hanya untuk mencegah kerusakan mendadak dan memotong biaya operasional, tapi ini tuh untuk memperbaiki kualitas produk yang akan dihasilkan dari sebuah proses produksi. Nah, kegiatan yang ada dalam preventive maintenance ini tuh seperti inspeksi periodik dari sebuah aset pabrik dan peralatan yang menyebabkan produksi terhambat atau depresiasinya yang merugikan. Nah, yang kedua ada pemeliharaan pabrik untuk menghindari penyetelan dan perbaikan yang tidak perlu. Lalu, mengapa industri perlu preventive maintenance? Faktornya itu kan, yang pertama itu ada waktu menganggur produksi kurang, karena tadi kita udah mencegah sebuah fasilitas itu untuk tidak terjadi kerusakan, jadi waktu nganggur untuk produksinya itu berkurang. Terus, biaya lembur teknisi perawatan itu hanya untuk perbaikan biasa saja, karena tadi udah dicegah untuk tidak sampai kerusakannya itu timbulnya besar. Lalu lebih sedikit perbaikan skala besar dan berulang karena tadi pencegahan di awal. Lalu lebih sedikit produk gagal dan kontrol kualitas yang lebih baik. Kemudian ada biaya reparasinya lebih rendah. Lebih sedikit unit siaga dibutuhkan, mengurangi investasi modal karena kan investasi itu termasuk dari aset sumber daya manusianya. Terus biaya operasional unit manufaktur lebih rendah dan penundaan pengeluaran untuk penggantian alat dari sebuah fasilitas produksi. Selanjutnya masuk ke konsep dari preventive maintenance. Keberhasilan preventive maintenance ini tuh tergantung dari seberapa baiknya orang dalam pabrik gitu ya, dalam proses produksi itu menerima program preventive maintenance. Walaupun didukung oleh orang-orang yang ada dalam pabrik itu, manfaat dari preventive maintenance ini tuh akan membutuhkan waktu jangka panjang, jadi tidak dirasakan saat hari itu juga. Namun di sini bisa dirasakan kurang lebih sampai 1-2 tahun. Nah, selanjutnya memperhitungkan rekomendasi dari pelaku manufaktur sampai mendapatkan keputusan yang baik untuk merubah mereka gitu. Jadi pas adanya konsep preventif ini tuh dapat merubah sistem yang ada di proses produksi gitu. Dalam kegiatan perawatan atau maintenance kita dapat mengenal inspeksi. Nah, inspeksi ini tuh kapan sih dilakukannya? Nah, jadi ada 3 rentang waktu gitu ya. Yang pertama tuh ada pemeliharaan secara rutin. Contoh kegiatannya itu kayak membersihkan, melumasi, dan menyetel dari fasilitas produksi tersebut. Yang kedua ada inspeksi secara periodik. Contohnya kayak inspeksi kebocoran, pemeriksaan total atau overhaul, penggantian bagian terjadwal. Nah, yang ketiga ada kerja yang tidak periodik atau kegiatan ini tuh hanya dibutuhkan di saat yang tertentu. Contohnya kayak inspeksi pembakaran gas. Nah, ini tuh dilakukan bila sedang melapisi tungku ovennya. Lalu siapa sih sebenarnya yang melakukan inspeksi tersebut? Jadi yang melakukan inspeksi itu tuh ada tenaga pemeliharaan dalam kelompok inspektor dan tenaga ahli atau supervisornya. Kemudian pedoman dari preventive maintenance ini tuh yang pertama ada menyelidiki material yang digunakan untuk menghindari servis berulang, melatih tenaga pemeliharaan di dalam lingkungan, baik di dalam lingkungan maupun di luar pabrik, lalu mempelajari peralatan dari kerusakan kesalahan dengan pengukur memadai, lalu mengadopsi hanya satu penstandaran maupun itu ISO, DIN atau dan lainnya. Dan yang terakhir mengendalikan persediaan suku cadang untuk minimasi downtime. Pokok bahasan selanjutnya masuk ke schedule and predictive maintenance. Schedule maintenance merupakan kegiatan perawatan dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan
dan perawatannya ini dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu. Rentang waktu tertentu ini tuh dapat berdasarkan dari pengalaman, data masa lalu, ataupun rekomendasi dari operatornya. Selanjutnya, pengaruh schedule maintenance. Yang pertama itu kepada proses produksinya, dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena agenda yang dilakukan pada schedule maintenance ini itu sudah jelas. Nah, untuk pengaruh ke departemen produksi, dia juga sama, tidak mempengaruhi secara langsung, tapi ke PPIC-nya karena tugasnya itu untuk memastikan jadwal produksi tidak bertabrakan dengan jadwal maintenance mesin tersebut. Yang ketiga ada departemen maintenance-nya. Jadi departemen ini tuh akan mengukur kinerja dari proses schedule maintenance ini tuh apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Selanjutnya ke pokok bahasan predictive maintenance. Predictive maintenance ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang berdasarkan pada pengukuran dari kondisi suatu peralatan tersebut gagal di masa yang akan datang, namun telah diambil suatu tindakan untuk menghindari kegagalan tersebut. Lalu objektif dari predictive maintenance ini tuh apa? Yang pertama itu untuk meningkatkan kesiapakaian sebuah sistem. Yang kedua, meningkatkan keamanan pabrik dan keselamatan dari personil operatornya. Yang ketiga, mengoptimasikan ongkos perawatan. Perbaikan perawatan. Perawatan atau maintenance adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar atau fungsional. Istilah pemeliharaan sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu terrain, yang artinya merawat, menjaga, dan memelihara. Pemeliharaan merupakan sistem yang terdiri dari beberapa elemen berupa fasilitas, mesin, penggantian, komponen atau spare part material, biaya pemeliharaan atau money, perencanaan kegiatan pemeliharaan method, dan eksekutor pemeliharaan atau man. Tujuan perawatan. Tujuan perawatan ada berbagai contohnya. Salah satunya yaitu, pertama, kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri. Ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Keempat, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin. Kelima, menghindari kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerjanya. Keenam, mengadakan suatu kerjasama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Breakdown maintenance. Breakdown maintenance adalah jenis perawatan pada mesin yang sudah rusak sehingga tidak bisa beroperasi lagi. Secara garis besar, breakdown maintenance merupakan perawatan ketika mesin mengalami kerusakan mendadak, sehingga harus dilakukan perbaikan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Faktor kerusakan pada mesin pun bervariasi, seperti kurangnya perawatan, human error, dan masa waktu penggunaan mesin yang terlalu lama. Contoh kasus breakdown maintenance. Contoh kasusnya seperti ada suatu mesin pompa yang sedang dijalankan. Tiba-tiba, kabel bagian penghubung dengan poros penggerak tiba-tiba mengalami kerusakan dikarenakan bautnya kendor, sehingga menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian yang menyebabkan mesin tidak bisa digunakan dan harus segera diperbaiki. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.